Pangeran, cukup. Mereka pasti akan melaporkan persembunyian kami. Artinya, kami harus segera meninggalkan tempat ini. Tapi saya tidak mau melihat pangeran seperti Algojo, yang menghabisi nyawa manusia dengan begitu mudah. Ayo, untuk mempertahankan diri dari orang boleh melakukan apa saja, termasuk mendahului. Terima kasih. Nyai telah membantu kami. Pangeran, untuk beberapa hari pangeran masih bisa bersembunyi di sini. Perlu waktu 2 pekan untuk bolak-balik dari Majapahit ke gua ini. Saya khawatir akan melibatkan Nyai dan Nini Aywandira. Kuburkan para prajurit itu. Ayo kita pulang. Saya pamit pulang dulu, Pangeran. Oh ya, terima kasih kiriman makananmu. Pepes jamurnya enak sekali. Iya. Pendapat Nyai Paricara ada benarnya juga, Kanda Cakradara. Untuk sementara, kita bisa bersembunyi di tempat ini. Kelihatannya kita harus di sini. Saya tidak mau Nyai Paricara dan Aywandira celaka karena perbuatan kita. Kita harus siap, melindungi. Kalau Majapahit kembali mengirimkan pasukannya kemari. Mereka telah dengan tulus membantu menyelamatkan kita. Pendapatmu benar, Kanda Cakradara. Hamba Empu Mada, pemimpin pasukan Bayangkari, yang ditugaskan untuk menjaga keamanan 2 Kaputren. Manggala Bayangkari yang mengirimmu kemari. Benar, Gusti Ratu. Bagus. Kalian harus menjaga keselamatan seluruh keluarga raja. Terutama Gustimu, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Raja Dewi. Siapa namamu tadi? Empu Mada, Gusti Ratu. Lengkapnya Gajah Mada. Hamba akan pertaruhkan jiwa dan raga hamba untuk keselamatan keluarga kerajaan. Apa yang kamu miliki sekarang sudah lebih dari cukup. Sandang, pangan, papan, lengkap. Turonggo, kukilo pun kamu miliki. Apakah masih harus memikirkan yang di awang-awang? Semua manusia memimpikan kehidupan yang lebih mulia, Ibu. Semua orang. Hawa nafsu tidak pernah ada ujungnya. Karena dia selalu menawarkan impian demi impian. Kamu tidak pernah bisa merasa cukup. Karena ketika kamu sampai pada impian yang satu, nafsumu akan menjangkau impian yang lain. Renungkanlah sekali lagi nasihat ibumu. Yang saya harapkan hanya doa restu Ibu. Jangan yang lain-lain. Bagaimana? Kau siap menjadi permaisuriku kalau aku menjadi seorang Raja Tangsu?
Tentu, Kanda. Saya akan menjadi orang yang paling setia meladeni Kanda. Bagus. Kamu akan kukawini di depan pedanda. Kamu akan kukenalkan dengan semua petinggi kedaton. Apa saya tidak memalukan berhadapan dengan mereka, Kanda? Kamu tidak kalah cantik dari putri seorang raja. Bahkan kamu pasti yang tercantik di antara istri-istri Dharmaputra. Untuk sementara, sebaiknya kamu tinggal di dalam rumah. Tidak usah menampakkan diri di halaman. Ayu, mestinya Jangir yang membawakan makanan ke dalam goa. Atau setidaknya kalian berdua? Saya tidak melakukan apa-apa, Yung. Cuma ngobrol. Ayu, sepi itu sangat berbahaya, terutama untuk sepasang manusia, anakku. Apalagi untuk gadis secantik kamu. Ayu, dengan jujur pertanyaan Biyung, kamu mencintai salah seorang dari mereka? Saya mencintai Pangeran Cakradara. Kau sudah kenal dia? Biyung juga sudah mengenalnya. Dia putra Betara dari Tumapel. Bukan itu yang Biyung maksud. Tapi siapa dia? Bagaimanakah wataknya? Apakah dia masih bujangan atau dia sudah mempunyai istri? Atau mungkin kekasih? Apapun namanya. Tapi kelihatannya Pangeran Cakradara menyayangi saya, Yung. Semua lelaki akan menampakkan kasih sayangnya kepada seorang gadis yang cantik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah dia mendapatkannya, baru dia menampakkan keasliannya. Biyung jangan menakut-nakuti saya. Ayu, seorang ibu wajib untuk menunjukkan arah yang benar kepada anaknya, supaya kamu tidak terjerumus kepada jurang yang menelan Biyung. Jadi maksud Biyung, Ayu tidak boleh mempercayai lelaki manapun. Berikan sedikit saja kepercayaanmu kepada lelaki yang belum benar-benar kau kenal, Ayu. Sisanya boleh kau berikan setelah dia mengawinimu. Hamba hanya diutus untuk menyampaikan berita duka cita itu, Gusti Prabu. Dan Gusti Pati sendiri langsung meneruskan perjalanannya ke Lumajang. Kirimkan utusan untuk menyampaikan bela sungkawa dariku kepada Paman Pati. Sebaiknya, Paman Halayuda sendiri yang memimpin. Dengan senang hati, hamba terima tugas itu, Gusti Prabu. Bagaimanapun, Pati Nami adalah orang yang sangat berjasa kepada Majapahit. Demikian pun Mendiang Pusina, ayahandanya, seorang perana raja yang setia kepada Mendiang Prabu Jayawardana. Ibu mau bicara padamu, Nambi. Ikut ibu. Beberapa saat sebelum ayahandamu meninggal, beliau menceritakan mimpinya kepada ibu tentang dirimu, anakku. Beliau melihat dirimu dikeroyok oleh ratusan serigala bergigi runcing. Tubuhmu berlumuran darah. Dan... Lanjutkan, Ibu. Saya siap mendengarkannya. Seekor serigala yang paling besar kemudian menyeret tubuhmu yang berlumuran darah dari geraha Maha Menteri.
yang kau tempati di Majapahit, nak. Teruskan Ibu, hanya mimpi. Setiap mimpi itu punya arti, nak. Dan mimpi itu bohong sekali. Ibu, itu hanya mimpi. Percayalah. Mungkin saat itu Ayahanda Pranaraja terlalu mencemaskan saya. Memang, saya sering menceritakan beberapa keanehan yang terjadi semenjak Prabu Jayanegara naik tahta. Percayalah, Bu, tidak akan terjadi apa-apa. Karena saya selalu siap menghadapi apapun. Hati-hati, nak. Jangan menganggap remeh. Yang kamu katakan apapun, karena apapun, terkadang menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saya akan berusaha selalu waspada, Ibu. Percayalah. Dan rasanya tidak ada alasan orang untuk bisa memusuhi saya. Karena selama ini kesetiaan saya kepada negara tidak pernah cacat, Bu. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu.